Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai register yang ketiga, yaitu paralel input, paralel output. Nah, kita buat description. Oke. Nah, terus kita masuk pada part-nya, ya. Untuk komponen-komponennya, di sini seperti pada rangkaian SIPO, ya, itu kita butuh PT, FF, kemudian kita butuh logic state, kemudian kita perlukan lagi logic probe. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan rangkai untuk rangkaian paralel input, paralel output. Nah, diperhatikan di sini ya bahwa paralel inputnya, kemudian paralel juga outputnya. Jadi berapapun nilai yang diberikan pada inputnya, sekian juga nilai yang akan dikeluarkan, atau dalam hal ini diperlihatkan sebagai indikator logika 0, 1, atau logika menyala ataupun padam. Kita susun rangkaian flip-flopnya untuk register ini. Ya. Oke. Berikutnya kita mengambil logistate. Nah, logistate ini fungsinya sebagai masukan pada bagian data, pada bagian D, kemudian sekaligus masukan juga pada bagian clock, ya. Nah, tapi masing-masing logikanya dibedakan ya, karena memang pintunya itu juga berbeda. Jadi kita di sini kan ada serial input, paralel output. Artinya masing-masing memiliki input. Jadi tidak seperti sebelumnya bahwa pada satu saja yang kemudian di outputkan. Nah, jadi kita ngambil lagi logistate untuk inputan flip-flop yang kedua. Kemudian inputan flip-flop ketiga, flip-flop Q4, kemudian flip-flop Q5. Jelas ya. Nah, kemudian outputnya, ya, output untuk masing-masing flip-flop U1, U2, U3, U4 sampai U5. Kita ambil lagi dari logic probe-nya. Ingat ya, kalau output itu logic probe, karena dia adalah sudah merupakan output atau testing, ya, sudah lakukan pengujian.
Oke. Ya, kemudian kita koneksikan antara port ya dari flip-flop C dengan indikator dari probe-nya masing-masing untuk U1, U2, U3, U4, dan terakhir U5. Oke. Berikutnya logistik untuk clock-nya. Kemudian kita teruskan ke clock U2, selanjutnya ke clock U3, berikutnya ke clock U4, ke clock U5. Oke, sudah lengkap. Semua komponen-komponennya kita sudah sambungkan ya satu persatu. Jadi di sini ada inputan data, inputan datanya ini paralel ya. Paralel untuk U1 inputannya, untuk inputan U2, U3, U4, U5. Jadi ada 5 logistik yang digunakan untuk masing-masing inputan dari U1, U2, U3, U4, U5. Sebagai rangkaian paralel input, paralel output. Nah, berikutnya kemudian di sini ada rangkaian clock-nya. Clock-nya cuma satu clock ini paralel juga untuk semua flip-flop. Flip-flop U1, U2, U3, U4 dengan U5. Nah, kemudian masing-masing flip-flop mendapat logic prop ya sebagai logika untuk indikator output. Ya, pada masing-masing flip-flop itu ada karena dia secara paralel ya U1, U2, U3, U4 dengan U5. Oke, tinggal kita simulasikan run. Kita berikan misalkan logika 1. Ya, logika 1. Jadi posisi logika 1 ini ada pada bagian masukan dari U1. Ya, U1. Nah, gimana kalau kita melakukan perubahan clock, setiap timingnya ya. Jadi clock ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas dari data tersebut masuk. Kapan yang pertama masuk, nah terus kita sudah masuk dan sudah dikeluarkan datanya ya, sudah tadi. Nah, kemudian clock berikutnya baru di sini ya, baru outputnya. Kemudian clock berikutnya, oh maaf, ada yang ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan kita berikan masing-masing data masukannya 1, di sini 1, 1, 1, 1. Nah, kita lihat outputnya gimana. Apakah 1 juga? Nah, itu bergantung dari ininya ya, clock-nya. Nah, setelah clock-nya kita fungsikan, maka logikanya berubah sesuai dengan inputannya. Kan di sini kita kasih 0, 1, 0, terus 0. Nah, kita atur clock-nya. Pada clock pertama belum bisa berubah ya. Nanti keduanya baru berubah sesuai dengan logika inputannya.
Nah, di sini kan bisa dilihat, di sini inputannya 1, outputnya juga 1. Di sini inputannya 0, di sini outputnya 0. Kemudian di sini inputannya 1, di sini juga outputnya 1. Di sini 0, kemudian di sini juga 0, terus di sini 0, kemudian di sini 0. Jadi sama-sama ya, sama-sama antara inputan dengan output karena memang dia paralel pada input, paralel pada output. Beda kalau dia secara seri dia akan bergeser, nah, sehingga ada jeda waktu untuk dilihat ya sebagai visualisasi pada output yang terakhir. Nah, kalau di sini langsung berubah. Misalkan kita mau 00 semua, ya, 00 semua ya pada bagian inputannya, kemudian kita atur clock-nya. Nah, semuanya menjadi 00. Ya, jadi semuanya menjadi 00. Kita atur lagi, misalkan menjadi 1 semua. 1 semuanya. Kemudian kita clock, berikan, nah, semuanya menjadi 1. Ya. Di sini 0, 0, 0, 0, 1. Kita lihat. Nah, ternyata 0, 0, 0, 0, 1. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa berapapun yang menjadi masukannya, maka outputnya juga akan menyesuaikan dengan indikator dari inputannya. Ya, kalau inputannya 1, outputnya juga 1. Kalau inputannya 0, maka outputnya juga akan 0. Dan itu tentunya akan dikendalikan oleh clock-nya. Jadi kalau tanpa kita melakukan clock, maka tidak akan terjadi perubahan. Ya, tidak akan terjadi perubahan. Karena clock inilah memang yang kemudian mengatur lalu lintas data tersebut masuk ataupun keluar. Ya. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai paralel input, paralel output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.